Ntar gue tuh minggu lalu baru catch up lah. Maksudnya dengan waktu gue yang catch up. Dengan waktu luang gue yang cukup banyak ini, gue catch up sama beberapa orang yang menurut gue respect lah diri gue gitu kan. Dan most of them tuh umurnya jauh lebih tua dari gue gitu. Jadi kenapa gue catch up dengan tujuan gue pengen understand more of say ini orang tuh umurnya 50 kayak gitu. Dan dia living as profesional ataupun as artis ataupun apapun itu, gue pengen tahu gitu loh, kayak selama 50 tahun tuh up and down lu tuh di titik mana aja, dan how do you cope with that? Now lo udah get over it, how do you see it kayak gitu kan. Jadi masuk ke ini ya, krisis di tengah-tengah kehidupan. Bener. Nah, dan dia tuh bukan dia, rata-rata dari mereka. Fase hidup itu, krisis pertama yang mereka alami itu rata-rata umur ketika mereka lulus kuliah. Gitu. Betul, lulus kuliah tuh kalian umur berapa ya? 20-an lah ya, berarti ya. 22. Oke, ya. Mungkin ya 22, 23 gitu kali ya, gitu. Nah, itu tuh first life crisis, dimana lo harus cari kerja, gitu. Terus lo pertama kali experience kerja, gitu. Dan maybe lo Bulan gua anjing gue tuh. Jadi guys, sebenarnya kita udah take episode ini, tapi si Andi ini lupa pasang nih. Jadi gua harus ulang lagi, udah nggak apa-apa gue ulang. Jadi gua tuh tadi ceritain kalau gua tuh banyak catch up sama orang-orang yang gua respect di hidup gua, dan senior lah, lebih senior jauh dari gua. Secara umur mereka itu at late 40 or 50 gitu kan. Nah, gua tuh tujuan gua catch up sama mereka adalah gue pengen tahu gitu di umur mereka tuh yang 50 tahun ini apa aja sih pattern hidupnya gitu, kapan up and down-nya kayak gitu kan, dan saat ini itu sudah lewat, how mereka melihat itu gitu. Dan gue juga pengen mengukur di umur orang yang 50 ini what else yang mereka mau achieve, what's next for them gitu. Berarti pertanyaan lu sebenarnya revolve around life crisis ya? Iya, not life crisis lah, pandangan hidup lah as overall kan gitu. Nah, terus overall dari mereka itu kayak sharing ke gue about midlife crisis sendiri. Itu the first midlife crisis yang mereka alamin itu ketika mereka lulus kuliah kayak gitu, which is 20-an. Dan itu kenapa midlife crisis, karena itu the first time mereka merasa agak bertanggung jawab untuk gimana caranya gue live independently, gak pakai duit orang tua ya kayak gitu kan. Dan mungkin buat mereka itu juga yang di saat lo udah menghasilkan sendiri kayak gitu ya, duit, gaji, lo live dari gaji lo kayak gitu, lo punya pacar kayak gitu kan. Nah, itu pacar pertama yang bener-bener ya lo sudah independen dan lo punya pacar gitu. Jadi di umur-umur itu midlife crisis stage yang pertama gitu. Nah, setelah itu apalagi gitu, mereka bilang itu di 30-an, early 30-an gitu, mereka mengalami midlife crisis gitu kan. Nah, which is itu yang gue alamin ya. Gue belum 30 kan, itu yang gue alamin kayak gitu. Pas 30 ya? Pas gitu, pas 30. Tapi mereka rata-rata kayak 33, 34 kayak lu gitu. Memang datang lebih early aja. Ya memang gue kayak makan nih life crisis. Iya, gue selalu lebih early sih kayak gitu. Nah, terus di 30-an itu whatever it is, it change their life. Mungkin kayak di 30-an itu kan rata-rata orang mungkin berkeluarga, punya anak kayak gitu kan, sudah mulai punya anak. Jadi itu additional challenge. Tapi di samping itu juga dengan keluarga baru dan punya anak itu kan ada tuntutan financial yang lebih yang dibutuhkan. Ada juga yang mengalami financially udah stable, tapi kalau pebisnis ya di 30 tuh pebisnisnya start slowing down or macam-macam lah. Intinya krisis yang selanjutnya 30. Dan intermezzo dikit ya, ketika mereka bilang 30, terus gue kira itu tuh udah. Terus mereka bilang, there will be another two. Kayak gue kayak, anjing, kalau di 40 ada lagi? Di 40 dan 50 or 60 yang terakhir. Gila, berarti sebenarnya setiap decade, setiap 10 tahun, dekade itu 10 tahun kan? Iya, setiap 10 tahun, kayak anniversary, apalagi ada up and down-nya, kayak gitu. Jadi buat orang yang udah umur 50, itu 40 itu krisis, ada lagi krisis kayak gitu. Terus mereka get over gitu ya. Terus di 50 tuh ada lagi. 50 tuh mungkin challenge-nya bukan lagi ke financial ya arahnya, tapi anak lo udah mulai grow up, udah mulai umur belasan kayak gitu. Aduh, sakit kepala dah. Jadi apalagi challenge lu ya. Iya, challenge mereka tuh lebih ke arah kayak generasi mereka sama ini kan udah generation-nya. Iya, udah bukan Gen Z lagi, udah Gen A sekarang gitu kan. Itu jauh banget kayak gitu loh. Jadi values-nya tuh sangat berbeda kayak gitu, dan mereka struggle-nya lebih ke arah mereka even harus go to psikolog untuk understand better how to treat anak mereka kayak gitu loh. Nah, itu krisis yang terakhir gitu. Padahal terakhir belum tentu, siapa tahu 70, 80 ada lagi. Iya, sebenarnya pas gue dibilangin kayak gitu kan, gue kan ngerasa kayak krisis gue sekarang tuh kayak anjing banget, udah gitu. Anjing banget ya. Terus mereka kayak bilang, tenang dulu, tenang, lo di depan ada lagi, ntar lewat nih gitu kan, lo 40 lo gak ada lagi gitu. Jadi kalau sekarang
lu udah ngerasa hidup lu paling susah, hidup lu ini udah Enggak, berantakan. 40 nanti lu lebih susah lagi. Kan ada lagi kayak gitu. Life gue udah kayak anjing lah, kayak kalau gue harus ngadepin ada lagi Tapi down harus lu adepin dong. di 40. Makanya mereka bilang kalau nggak mau mending mati. Pilihannya gitu dong. Ya kan? Kalau lo gak siap, ya berarti mati aja lo kayak gitu kan. Nah, lu sendiri di umur lo yang belum 30 nih, of course. Lu midlife crisis yang lu alamin lah yang pertama gitu, or maybe ternyata lu lebih early juga gitu, ada yang kedua udah gitu. Lu gimana? Maksudnya lu Gua first crisis yang gua alamin itu sebetulnya dari gua kecil ya. Maksudnya in terms of family. Gua nggak bukan yang apa broken home, enggak. Cuma gua merasa there is something yang lacking di part keluarga gua lah waktu itu. Jadi gua sempat merasa kayaknya ini gua memang di part ini gua agak kayak termasuk krisis. Jadi itu kayaknya gua umur SMP I think gua udah merasa kayak gitu. Terus tapi blessingsnya adalah ketika gue mengalami itu, banyak anak-anak yang ketika mengalami masalah kayak gitu, apalagi di umur belasan, mereka tuh tend to be jadi rebel. nah itu Jadi gue kayak jadi kayak gue tuh sebetulnya in a way gue rebel, tapi gue dengan pemikiran gue tidak mau bikin orang tua gue sedih, gue gak mau bikin keluarga gue sedih. Jadi gue menutupi itu dengan prestasi. Jadi gue berprestasi, tapi sebenarnya gue nakal. Jadi at least orang tuh melihat gue, ya ini orang nakal tapi masih ada otaknya. Gue tuh selalu berprinsip kayak gitu. Itu ya around SMP, SMA lah ya. Terus the second crisis, kalau lulus kuliah gue tidak mengalami itu ya. Maksudnya kebetulan gue in terms of pekerjaan, gue lumayan beruntung lah. Gue dapat kerja lumayan cepat, lumayan oke. Tapi mungkin krisis yang baru gue alami tahun ini ya, tiba-tiba tertampar dengan adalah satu kejadian kan. Gue mengalami kejadian itu. Tahu nggak tuh kita? Lumayan ya. Oke. Gue mengalami kejadian itu. Tapi dulu tuh gue adalah orang yang cukup micro manage. Dalam artian things itu harus goes my ways. Which is quite spoiled kan sebenarnya. Kayak lu hidup lu nggak bisa expect semuanya tuh go dengan apa yang lu mau kan. Akhirnya ketika mengalami krisis tahun ini, gue lebih ke arah legowo kali ya kalau bahasa Jawanya. Gue Ikhlas lah. Ya lebih kayak gue selalu berpikir kayak ketika gue mengalami satu kejadian buruk, mungkin kalau Tuhan itu tidak menyelamatkan gue di hari itu, mungkin besoknya tuh ada kejadian yang jauh lebih buruk dibanding itu. Jadi gue selalu berpikirnya kayak gitu. Jadi ketika ada kejadian tahun ini yang buruk, gue selalu berpikirnya ya udah, maksudnya gue belum tahu nih pada di saat itu kan, ketika kejadian krisis itu lu pasti ngerasa kayak gila hidup gue yang paling sedih di dunia gitu kan. Gue kayak gila hidup gue berhenti di hari itu. Pasti ada momen kayak lu ngerasa kayak gitu. Tapi kayaknya gue over with it kayak cukup cepet ya. Karena gue cuma mikir kayak ya what will be. Apa yang sudah ditakdirkan untuk gue itu pasti akan kembali ke gue. Meskipun pada kejadian itu gue nggak tahu apakah itu blessing. Ya, pasti banyak tears-nya juga tapi, gitu kan. Tapi the moment di hari itu ada kejadian buruk nih ya pada waktu itu, otak dan hati gue tuh udah bilang kayak kita belum tahu nih ini tuh hal yang buruk atau hal yang baik. Cuma gue selalu percaya gue tuh pasti diselamatkan dari hal yang buruk yang akan terjadi. I see. Jadi meskipun gue belum melihat sisi baiknya, gue yakin suatu saat ketika gue look back tuh ya ini memang the best things yang happen ke gue. Gitu. Jadi ya gue cukup lumayan cepet lah get over. Kalau gue tuh I mean gue relate dengan apa yang lo ngomong gitu. Jadi ketika maksudnya di hidup gue banyak orang yang reach out ke gue karena masalah kan, dan gue mengarahkan yang sama gitu. Cuman kalau gue pribadi justru gue tuh mungkin mirip kayak lo ya, maksudnya gue tidak broken home, tapi gue anak pertama sehingga ekspektasi dari orang tua gue tuh tinggi gitu. Jadi secara speed gue harus cepat kayak gitu. Gigi 5. Terus jadi tuh there are always ekspektasi yang secara langsung ataupun tidak langsung diberikan ke gue kayak gitu kan. Nah, dan selalu ada kayak vonis kayak gitu. Misalnya kayak if you do this, ini impactnya. If you do that, ini impactnya. If you be like this, ini impactnya kayak gitu. Sehingga semuanya tuh ke measure, udah ke plan, patok kayak gitu kan. Jadi kalau gue ke kanan nih, gue udah tahu di kanan gue ada apa, di kiri gue ada apa. Gitu. Dan ketika gue karena gue anak pertama dan living di daerah, itu tuh gue masih ngalamin yang pas kecil kalau gue nakal gue disebat ya bahasanya, disebat sabit. Iya, disebat. Apa sih kalau bahasa Palembang itu disebat tuh kayak lo pakai tali pinggang lo dicambuk ke setengah ya kayak gitu. Gue masih ngalamin yang kayak gitu gitu loh. Nah, cambuknya ada yang gerigi-gerigi gitu. Tapi pernah sekali emak gue salah, harusnya megangnya palanya tali pinggang kan. Kembali. Kayak ini sakit banget. Iya, jadi kayak dulu tuh gue nakal banget, kayak gue disebat yang pertama, gue nangis dong, kayak sakit kayak gitu kan. Terus disebat yang kedua, masih agak sakit gue nangis itu. Tapi udah yang kayak, karena kayak oke ini saatnya ya, udah kayak, oke, aku akan disebat lagi pulang ini, tapi aku mau main, pulang, gue gak baju kayak gitu loh. Gila, lu dicambuk literally, lu gak pakai baju? Gak pakai baju.
Jadi gue buka baju, dia kayak gitu kan, udah selesai. Tapi itu berkali-kali coy, nggak cuma sekali itu. Maksudnya pas dicambuk itu tuh nggak cuma sekali. Iyalah, Sampai berkali-kali. ngecekin ya. Iya, nakal kau ya, kayak gitu loh. Kemudian gue Ada satu hari kebalik anjing, palanya di sebelah gue. Waktu itu gue kayak anjing kok yang ini sakit banget. Udah biru. ini levelnya beda dari yang lain. Ya long story short, ya ada sedikit kekerasan, which di zaman now kayaknya itu bisa di report deh kayak gitu. Iya. Dan as dia punya anak kedua, adik gue dan adik gue yang ketiga Jadi udah lebih berubah. baik ya, jadi lebih jauh baik. jauh. Dan sekarang kalau misalnya gue menceritakan itu flashback ke bonyok gue, mereka sad, nangis kayak gitu. Kenapa ya mama dulu kayak gitu? Ya nggak tahu lah mak, kenapa Terus kalau lu kayak langsung gitu dulu? sambut balik. Nggak tahu lah. Gue tuh pernah dililinin tak? Wah, Jadi sama, jadi sebenarnya bukan gue yang dililinin. Yus dililinin tuh tetes lilin. Iya. Jadi gue tuh punya bantal peluk yang gue tuh sayang banget gitu kan. Terus gue nggak tahu kenapa waktu itu gue berantem sama Yus. Yus tuh buang bantal gue Terus tuh adanya dia BTW. ke sumur gitu, ke bak, basah dong ke bantal. Jadi gue nggak bisa peluk, gue nangis. Gue nggak tahu kenapa bonyok gue approach untuk menghukum Yus dengan cara yang sangat ekstrim. Yus disuruh buka baju, tengkurap gitu. Terus mereka pakai lilin, air lilinnya tuh ditetes-tetesin ke baju. Ya, dan Yus tuh nangis kan. Dan gue tuh kayak sedih gitu loh, sedih karena Yus nangis. Gue merasa gak seharusnya sampai segitu gitu loh. Dan lu feel guilty gak sih? Harusnya gue gak nangis yang sampai kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kayaknya gue buka baju juga deh. Akhirnya gue ya pokoknya gitu. Gue pengen denger cerita ini dari Yus nih. Karena ditetesin gitu. Iya, kasihan banget gitu. Cuman Yus tuh memang nakal banget dulu. Dia tuh suka, gigi dia tuh gatel ya. Jadi kita lagi main happy, ketawa-ketawa, tiba-tiba dia gigit gue sampai bolong kayak gitu loh. Ya daging lu ditempel ya? Nggak tahu sih Yus tuh kenapa dulu kayak gitu loh. Jadi ya long story short, keras lah maksudnya, didikan keluarga gue tuh keras kayak gitu. Terus pacaran misalnya contohnya, karena gue anak pertama, gue tuh sangat tidak dibolehin pacaran kayak gitu. Lagi cewek kayak gitu kan gitu. Nah, I think Yus pacaran dari SMP dia ada pacar yang lucu-lucu gitu. Gue juga SMP lucu-lucu. SD kan udah ada pacaran yang serius lah kayak gitu. Cuman gue tuh tidak dibolehin kayak gitu loh. Jadi lu backstreet. Iya, kalau Yus di allow. Dan waktu the moment gue ketahuan gue punya pacar, disambut lagi. Itu tuh saking kerasnya nih ya, to express it, put it in a good example tuh exactly pas bapak gue tahu, bapak gue kayak, kau ya? Iya, bapak gue tuh kayak gitu. Lu tau gak? Itu sekeras itu kayak, kau lahir dari mana? Kayak gitu. Kayaknya kau bukan lahir dari perut bapak kau lahir dari perut apa? Lebih rendah dari mbak. Iya. Gitu. Terus kalau gua melakukan kesalahan-kesalahan, jadi kata-kata lo biasa aja. Iya, maksudnya bukan biasa, gue sakit hati lah gitu waktu itu. Cuman ya sekeras itu didikan keluarga gua kayak gitu loh. Ke gua especially yang jadi anak pertama. Jadi gila sih. Iya, kayak jadi ketika mereka udah sadar, maksudnya tidak seharusnya mendidik anak seperti itu, udah too late, gue sudah mengalami itu. Tapi lo pernah nggak coba katain balik? Dulu tuh pernahnya gini, di zaman SD itu kan gue nakal ya, gue hangout sama banyak teman-teman cowok. Jadi di Palembang tuh banyak kata-kata jorok yang gitu. Jadi ada kerumunan gue lah ya. Mereka benar-benar street lah, maksudnya anak-anak cowok yang main terus kayak gitu kan, dan nakal gitu. Jadi mereka tuh ngajarin gue kayak, kalau kau kesel sama orang, kau marah, kau jangan pakai kata-kata yang biasa. Biasa kan Palembang bego tuh lolo ya, bengak, lolo kayak gitu kan. Jadi biasanya kayak bengak kau, lolo kau, itu tuh nggak pedes kayak gitu. Kalau kau marah, kau harus ngomong yang lebih ekstrim. Oh iya, contohnya apa? Nah. Terus, oke. Terus kalau misalnya dia duluan yang keluarin kata-kata, kau jawab, lolo ya cewek kan, kayak gitu. Oke, misalnya gue bilang nih, kayak gitu, terus aku jawab apa lagi? Oh, jawab, kayak gitu. Terus diajarin jadi gue, lu tadi sampai banget lah kayak gitu kan. Tapi sadly kalau oleh gue nggak tanya artinya apa saat itu ya pas kecil. Artinya apa? Gue fokus ke ngatain. Kalau dia ngomong ini, gue ada kata-kata lain. Kayak gitu loh. Pokoknya gue gak akan kehabisan stok ada kata-kata kotor. Iya. Ada satu momen, bapak gue kan marah sama gue gara-gara ketahuan yang kesekian kalinya. Gue sama pacar yang sama lah gitu. Gue nge-mall bareng sama pacar gue itu. Pulang-pulang, brengsek kau ya, jadi anak bangsat kau ya. Gue jawab lah,
minta mau gue diusir dari rumah. Terus kayak gue gak mulut kalau nggak sekolah memang betul-betul ada kayak gitu kan. Terus pergilah. Nah gue tuh kalau diusir, Bawa tas. Bawa tas nggak? enggak, emosi Langsung. oke pergi kayak gitu kan. Pergi gue kalau pergi dua selalu destinasi gue. Di seberang Kota Kelenteng ada biksu, di satu lagi nenek gue gitu. Dan saat itu karena belum terlalu malam, gue membayar ke Kelenteng karena biksu itu selalu menerima gue dan memberikan gue makan gitu. Nah kalau ke nenek gue otomatis nenek gue langsung emosional, telepon bokap gue. Ya, pasti bokap lu yang salah dong, gak mungkin cucunya Bener, dong. gue kayak gak tau, mungkin waktu itu gue lagi tired ya, jadi gue kayak mencari ketenangan, gue ke biksu Oh, oke. tanpa gue tahu jadi biksunya Kenapa lagi Tia hari ini diusir lagi dari rumah? Berarti ini udah kejadian berkali. iya diusir lagi aku dari rumah Bante kayak gitu. Terus Kenapa kamu diusir? Jangan kalah orang tua. nggak ada aku nakal, aku cuma pacaran juga nggak apa-apa gitu. Ya kalau papamu marah, nah kamu sebagai anak harus tenang aja, gitu minta maaf aja. Aku kesal, papaku ngomong jorok sama aku, marah-marah. Terus ya kalau kamu diam kan dia nggak diusir dong, kayak gitu. Enggak, karena gue saat itu pernah gue diam, gue tetap diusir. Jadi gue katain aja sekali ya. Kalau kata baru, ya gue coba dong, kayak gitu kan. Waktu itu aku diam Bante, diusir juga kan, aku kesini. Jadi aku kemarin diajarin kawanku, kalau ada kata-kata kayak gitu, jawab. Gitu. Jadi ku jawab lah. Papamu ngomong apa? Papa ngatain aku. Terus kau jawab apa? Bante itu kan jelasin juga ke gue. Gak boleh kayak gitu. Pokoknya kalau... Habis itu gue kayak, ya udah habis dari Bante, gue tetap gak mau pulang. Telat kan. Gue gak mau pulang, gue ke nenek gue dong. Ayo Kia, kenapa lagi kau diusir? Gue ceritain yang sama. Kau juga bapak kau kan? Ini gak mau semuanya. Mamanya mama gue. Ya wajar lah bapak kau kusir kamu. Kau tau gak arti kamu? Gak tau lah aku arti kamu. Makanya kalau orang ajarin kau, itu tanya artinya. akhirnya nenek gue yang kasih tau gue. Nenek gue sama itu uncle gue lah, gitu kasih tau gue artinya. Habis itu baru gue kayak, oh iya ya parah juga gue ngomong kayak gitu. Nah intinya balik lagi ke ceritanya.